guys, kembali di channel gua Tes10 TV. Kali ini gua akan menghidupkan kembali sebuah konten yang sudah lama tidak gua update, yaitu kisah nyata di balik layar seorang sportcaster. Dan ini sudah 7 episode, 1 tahun konten tidak lanjut karena banyak permintaan dari subscriber gua. Maka gua akan coba lagi membuat konten kisah nyata di balik layar sportcaster. Semoga ini bermanfaat karena dengan kita bercerita, kita berbagi ilmu, kita berbagi cerita, insya Allah bisa bermanfaat buat semua yang nonton video ini. Oke, kali ini atau episode kali ini gue akan mengangkat ada pertanyaan dari teman-teman subscriber yang mengatakan bahwa apa pengalaman paling buruk Bung Tio sebagai seorang presenter olahraga? Waduh, dibilang buruk sebenarnya gue ini pekerjaan yang buat gue happy, buat gue nyaman. Tapi karena ada pertanyaan ini, gue mencoba mencari apa ya yang paling buat gue kesal. Dan gue menemukan jawabannya ketika di tahun 2005, gue inget banget 2005, di sebuah TV, yaitu Jack TV. Waktu itu gue bawain acara olahraga, siaran langsung sepak bola. Dan gue berpasangan dengan seorang komentator senior. Jadi komentator ini, gue waktu masih SD aja dia udah ada di TV. Dia sudah ada di TVRI waktu itu. Salah satu pengamat sepak bola yang senior yang waktu itu gue kagumi. Jadi ketika dapat siaran, yuk lu siaran sama si A, sebut saja si A ya, gue gak mau nyebut nama. Oke, wah senior nih, idola nih. Wah, gitu kan. Oke, terus ketemu di studio, kita biasa siaran itu kalau nggak salah siarannya jam 1 malam, tapi kita 1 jam sebelum siaran sudah hadir. Jadi jam 12 malam tuh sudah di studio, udah siap-siap make up, ngobrol. Dingin orangnya. Halo bang, gitu, bla 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 gitu, orangnya dingin gitu. Wah, kok nggak ramah ya? Gitu. Dari first impression tuh udah kurang enak gitu. Sedangkan gue sebagai junior, ya gue harus menyapa, etika kan. Nah ketika ngobrol-ngobrol itu dingin, kayak dia tidak melihat gue sebagai seorang partner dia siaran. Padahal logikanya jika kita membawakan sebuah acara, komentator dengan presenter itu adalah tim. Jadi show-nya harus berjalan dengan bagus. Karena itulah talk show yang ada di dalam sebuah pertandingan, memberikan informasi kepada pemirsa, tapi juga fun gitu. Nah, alhasil singkat cerita, waktu sudah di segmen pertama ngobrol, gua opening, biasa kan opening, terus itu kalau nggak salah ada hubungannya dengan pertandingan negara ya. Itu waktu itu gue bahas bahwa, ini gue ingat banget nih, gue bahas di zaman sekarang permainan tango Argentina lebih bagus dari permainan sambanya Brazil. Karena di tahun itu banyak banget pemain waktu itu gue ngangkat apa ya? Pokoknya gue ngangkat Argentina lebih bagus dari tango lebih bagus dari samba Brazil. Apa dong jawaban dia? Di on air nih dia bilang, "Oh, saya tidak setuju." Dan yang bikin gue kaget, komentator itu mengatakan, "Kamu presenter baru ya? Ngerti sepak bola nggak?" Wow, itu jujur ya, kaget gue. Karena selama gue belajar public speaking, kemudian gue menjadi presenter sejak tahun 99 ya, di RCTI. Nah tapi 2005 itu gue dapet tugas di Jack TV. Tuh dia ngomong begitu, kaget gue. Kaget, tapi nggak gue balas, gue cuman ketawa aja. Gue pikir sudah selesai sampai di situ. Ternyata dia masih terus ngangkat gitu, masih tidak setuju. Dia merasa bahwa enggak, samba lebih bagus dari tango. Ya nggak apa-apa, tapi nggak usah gitu juga di di dalam sebuah live show. Kemudian itu juga kalau nggak setuju nggak apa-apa kan, bisa didebat dengan bahasa yang lebih bagus gitu. Udah iklan kan, commercial break. Ya udah, dia ngomong, "Yuk, lu nggak boleh ngomong gitu dong, yo. Lu nggak bisa lu bilang tango lebih bagus dari samba." Lah, dia marah beneran. Ya kalau nggak setuju, abang boleh ngomong, tapi nggak usah nyalain saya. Saya mencoba untuk menetralisir
Dan dia ditegur oleh produser di TV, Jack TV waktu itu, ditegur, "Bang, jangan terlalu gitu bang, kan nggak apa-apa kalau abang nggak setuju dengan pernyataan Tio, itu kan sebuah pertanyaan yang bisa didebat gitu. Justru karena kalau nggak setuju lebih menarik kalau untuk didebat, karena penonton juga pasti ada yang setuju dan enggak gitu. Dan alhasil sampai akhir nggak enak suasananya, nggak cair. Tapi gue berusaha untuk profesional, gue tetap cair. Tapi sampai akhir nggak cair, dan alhasil dia juga tidak dipakai lagi sama TV itu gitu. Dan gue nggak tahu sekarang kabarnya dia seperti apa. Dia udah jarang muncul di TV karena bermunculan komentator bola yang lebih bagus dari dia, lebih punya etika kali ya. Dan menurut gue ini sebagai sebuah contoh. Jadi buat gue pembelajaran bahwa kalau kita nggak setuju dengan pernyataan lawan bicara kita atau komentator, ya kita boleh berdebat dengan hal yang positif, karena hasil akhirnya adalah kita memberikan sebuah informasi kepada pemirsa. Harus ada konklusinya gitu, harus ada hasil akhirnya kita bicara apa itu harus buat pemirsa akhirnya gitu guys. Jadi mungkin pertanyaan dari kalian udah gue jawab ya. Apa hal yang paling menyebalkan selama gue berkarir? Mungkin itu salah satunya. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya kisah nyata apa yang terjadi dalam dunia presenter olahraga atau sportcaster, boleh tulis di kolom komen ya. Nanti kalau sempat insya Allah gue akan tayangkan di episode berikutnya. Jadi itu guys, sebuah kisah yang bisa gue ceritakan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, bahwa tidak selamanya kita senior atau kita lebih tua itu kita selalu benar. Jadi kadang-kadang kalaupun tidak setuju, ya kita bisa berdebat dengan hal dengan cara yang lebih elegan. Karena kita juga tampil sebagai public figure, tampil sebagai ditonton oleh banyak orang pemirsa, tentu kita harus memberikan contoh yang bagus. Gitu guys. Jadi itulah episode kisah nyata di balik layar Sportcaster kali ini. Semoga tayangannya bermanfaat dan bisa memberikan sebuah informasi dan hiburan buat kalian. Jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng. Jadi kalau ada video baru dari gua, kalian bisa mendapatkan notifikasi dan bisa menyaksikan video-video atau konten-konten dari TS Pro TV. Tio Nugroho sign out, sampai ketemu di konten berikutnya. Dah.